Dah. Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Eri Karto. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu mobil LCGC keluaran dari Suzuki yang paling ramai banget di pasaran. Oke, ini dia, samping saya, Karimun Wagon R. Nah, sebelum bahas detailnya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Nah, kita akan bahas mengenai sejarah Karimun Wagon. Nah, Karimun Wagon pertama kali keluar pada tahun 2013, meneruskan generasi sebelumnya, Karimun Estilo 2012. Nah, untuk tipe-tipenya, Karimun Wagon ada tipe paling standar adalah tipe GA, tipe GL, dan tipe GX, yang paling tertinggi tipe GS. Nah, kalau mobil ini 2014 tipe GL dengan transmisi manual. Nah, kita sekarang bahas mengenai detailnya. Nah, di sini kalau kita lihat, sekilas semua tipe antara GA dan GL, GX itu hampir tidak kelihatan. Paling kelihatan adalah di bagian grill. Oke, di bagian grill untuk tipe GL ini ada nuansa chrome di bagian atas saja seperti ini. Tapi kalau tipe GX dia ada dua layer nuansa chrome, di bagian tengah sini juga berwarna chrome. Tapi itu ditambahin juga bisa divariasi. Kalau tipe GA biasanya bumper sini berwarna hitam dop, belum ada warna bodinya kalau tipe GA. Oke, kalau bagian kap mesin di sini nggak ada kontur yang istimewa, hanya kanan kiri seperti ini, dan ada bagian tengah tipis saja, ada kontur tipis. Kalau bagian atas semuanya standar aja. Nah, kita sekarang lihat di bagian headlamp. Di bagian headlamp semua tipe dia sudah menggunakan multi reflektor dan halogen biasa, bolam-bolam biasa. Tapi kalau untuk yang tipe GS itu paling beda banget memang desainnya, lebih sipit atau lebih pipih desainnya. Nah, untuk di bagian bumper untuk tipe GA, GL, dan GX semuanya belum ada fog lamp. Kalau ada fog lamp seperti ini hanya tambahan aja, walaupun tipe GX sekalipun. Kalau tipe GS emang semuanya sudah menggunakan fog lamp. Oke, gitu aja. Gak ada yang istimewa lagi yang kita bahas. Ya, gitulah LCGC. Nah, kalau kita lihat dari samping, emang desain dari Karimun Wagon ini nggak ada yang istimewa. Di bagian plat-plat kiri ini polos banget, nggak ada kontur-kontur yang tegas. Biar kelihatan sporty itu nggak ada, polos saja. Nah, bahas mengenai fender depan, di sini dilengkapi dengan sen kecil di sini. Terus bagian spionnya ini belum electric mirror atau belum retract juga, jadi masih lipat seperti ini. Dan pengaturan cerminnya kita model kayak touchscreen, gitu modelnya. Nah, terus mengenai bagian atasnya, untuk tipe GX, GL ini biasanya ada roof rail seperti ini. Tapi kalau tipe GS yang tertinggi, biasanya ini malah dicopot atau nggak ada. Jadi ini lumayan lah, lumayan kokoh juga, bisa ditambahin atau roof rack atau rak di bagian atas. Nah, mengenai handle-nya, di sini sebenarnya berwarna hitam, tapi ini udah ditambahin sama kami nuansa chrome seperti ini, dan modelnya cunggil standar seperti ini aja. Tapi enaknya di sini walaupun desainnya biasa aja, tapi penutup pintunya ini empuk banget. Jadi kalau kita tutup suaranya jelep. Itu peredamnya bagus banget sih menurut saya begitu. Nah, untuk bagian pilar sini ini warnanya hitam yang variasi aja, sebenarnya senada dengan warna bodi. Talang air ini juga variasi aja. Nah, bahas mengenai dimensi mobil ini. Nah, di sini panjangnya kurang lebih 3,6 dengan lebar 1,475 dan tingginya 1,65 mm. Nah, ini artinya mobil ini emang agak ramping dan tinggi. Nah, ini ciri khasnya dari Karimun Wagon seperti ini. Nah, bahas kaki-kakinya. Nah, di sini Karimun Wagon menggunakan ring 13 yang emang kelihatan kecil dengan profil bannya 145/80. Kalau kalian tahu kayak motor Tosa nggak sih ya? Yang kecil ramping, nggak? Ini seperti ini. Kurang manis sih, biasanya banyak teman-teman Karimun yang mengganti dengan velg ring 15. Itu masih enak banget dan masih nyaman. Kalau bagian depan sudah menggunakan cakram dan bagian belakangnya masih drum biasa. Nah, untuk tangkinya ada di sebelah kiri. Ini kurang lebih kapasitasnya sekitaran 30-35 liter kapasitasnya. Oke, gitu aja. Sekarang kita bahas di bagian belakang. Ayo. Desain Karimun Wagon ini nggak ada yang istimewa. Ini kiblatnya kayak Karimun kotak ya. Jadi lebih boxy dan kelihatan lebih emang tinggi, lebar. Nah, untuk desainnya di bagian atas ini sudah menggunakan rear spoiler. Semua tipe sebenarnya belum ada, tapi di sini kami sudah menambahkan rear spoiler. Terus bagian kaca belakang ini sayangnya belum ada defogger belakang atau belum ada wiper. Ya, standar mobil murah LCGC seperti ini. Oke, terus di bagian tengah sini ada nuansa chrome seperti ini untuk tipe GL dan GX. Tapi kalau tipe GA ini biasanya berwarna hitam. Ini logo Suzuki khas banget. Kalau tipe GS ini biasanya logonya logo Garuda, sama kayak seperti yang di bagian depan. Nah, bahas mengenai stop lampnya.
Di sini cukup lumayan manis desainnya karena di sini nuansanya reflektornya kristal semua, tapi bolamnya masih bolam-bolam halogen biasa, lampu sen, lampu rem dan lampu mundurnya ini halogen biasa. Oke, kita bahas mengenai bempernya. Nah, di sini bemper emang nggak ada yang istimewa juga. Di sini sensor parkir hanya tambahan aja. Terus kalau untuk tipe GS biasanya ini lebih meruncing, tapi kalau tipe GL, GX dan GA ini emang lebih masuk ke dalam atau lebih melengkung. Dan di sini ada garis seperti ini, kayak berkesan kayak dua layar seperti itu. Nah, di sini ada muffler knalpot hanya tambahan aja. Kami juga menambahkan seperti ini, tapi biar kelihatan manis saja. Nah, untuk membuka bagasi, di sini belum ada handle-nya, jadi kita pakai anak kunci atau pakai tuas dari dalam. Nah, sekarang kita buka aja. Wah, ini dia penampakan ruang bagasi dari Karimun Wagon. Emang nggak terlalu besar banget kayak Karimun kotak, tapi ini cukupan. Kalau kita ngangkut koper 2 medium juga cukup. Kalau kita ngangkut galon 3 atau 4 ini pun juga muat sih. Jadi lumayan untuk fleksibel. Nah, untuk menambah ruangnya, di sini kita bisa melipat baris kedua ini. Kalau kita lipat seperti ini, nah ini cukup lumayan besar, tapi emang nggak bisa rata lantai. Beda kayak Karimun kotak ya, dia yang rata lantai. Kalau ini masih ada ganjil seperti ini, tapi so far oke lah, masih bisa menambah ruang yang cukup besar. Bawah sini ada spare tire-nya yang masih kaleng, tapi emang standar seperti ini aja. Oke, udah nggak ada yang bahas lagi. Sekarang kita bahas di bagian kabin. Ayo. Nah, kita bahas mengenai kabin pengemudi. Yang pertama di bagian setir, sini udah lumayan, ini soft touch. Tapi di sini belum dilengkapi dengan tilt steering atau teleskopik, jadi masih fix seperti ini aja. Terus di bagian joknya, nah di sini ini emang bagian headrestnya ini model kayak pocong, jadi menyatu seperti ini. Tapi ini cukup lumayan, jadi bisa recline dan bisa slide juga normal seperti mobil pada umumnya. Ya, terus bagian door trim kanan, di sini hanya dilengkapi dengan 2 power window. Terus di bawah sini ada kantong kecil dan ada dilengkapi dengan speaker juga. Terus bagian panel kanan sini ini ada kantong kecil, terus tuas pembuka kap mesin, dan di bagian bawah ada tuas pembuka bagasi dan tangki. Oke, terus di bagian speedometernya, nah di sini emang Karimun Wagon nggak menunjukkan sesuatu yang wah, jadi emang seperti mobil-mobil Karimun Estilo juga sih, RPM standar aja seperti ini. Kalau kita nyalakan itu emang banyak indikator untuk kayak shift dan segala macam, ini komplit bagian sini. Terus di bagian dashboardnya, nah bagian dashboard di sini materialnya semuanya bahan-bahan plastik keras semua, tapi cukup lumayan oke lah. Nuansanya juga 2 warna seperti ini, beige dan warna hitam. Terus untuk tipe GL di bagian tengah sini adalah single din, tapi kalau tipe GX biasanya dia sudah menggunakan double din, dan di bagian kanan kiri sini berwarna silver. Kalau ini masih senada warna seperti ini aja. Terus bagian tengah sini standar lampu hazard, dan bagian panel AC ini simple banget. Ya beginilah LCDC ya. Cuma speed 1, 2, 3, 4 sama sini untuk dinginnya aja. Udah, nggak ada heaternya, nggak ada arah semburannya. Polos banget nih. Bagian sini ada laci penyimpanan. Terus di bagian bawah sini kita dapat 2 cup holder dan ada kantong kecil. Terus bagian kisi tengah seperti ini ada semacam kisi-kisi untuk penyimpanan koin. Oke, terus di bagian sini ada colokan 12 volt. Biasanya untuk tipe GX atau tipe GS. Kalau tipe GL tahun awal ini belum ada lighternya, tapi ini sudah ada tambahan juga. Oke, terus bagian headroom. Di sini emang cukup luas banget. Emang Karimun Wagon disuguhkan dengan kabin yang tinggi. Jadi ini kita tinggi 180 pun mungkin masih cukup nyaman. Terus di bagian sini ada sun visor-nya, masih polos, kiri juga polos. Ini penerangan biasa. Bagian spion tengah belum ada anti silaunya juga. Oke, terus di bagian sini ada kantong yang cukup besar juga. Oke, ini kisi-kisi AC bagian kanan kiri modelnya bisa kita putar sama kayak model mobil Agya Ayla juga seperti itu. Oke, gitu aja kita bahas di bagian kabin belakang. Nah, yang saya rasain pertama duduk di baris kedua dari Karimun Wagon ini, legroomnya yang cukup lega, terus bagian headroomnya yang lumayan tinggi banget. Nah, ini kaki kita bisa masuk seperti ini, jadi cukup lumayan nyaman. Tapi sayangnya di sini bagian sandarannya nggak bisa kita recline, jadi fix paten seperti ini aja, dan belum ada headrest yang adjustable. Jadi kalau kita nyender, wah, bisa ngedongak seperti itu. Nah, bagian door trimnya di sini karena belum dilengkapi dengan power window, jadi bukanya masih engkol seperti ini aja. Basicnya sama kayak Karimun kotak seperti ini. Tapi lumayan, kita sudah dapat speaker setiap pintunya dan belum ada kantongnya juga. Nah, di sini untuk penyimpanannya, di sini ada kantong penyimpanan. Sebenarnya di sini hanya satu, bagian kanannya belum. Ini hanya tambahan karena pakai sarung jok. Di sini sudah dapat 1 cup holder, yaitu sebagian joknya
untuk tipe GL dan GX dia berwarna beige. Jadi seperti ini warnanya, tapi kalau tipe GS biasanya berwarna hitam. Nah, untuk jok walaupun LCCC, tapi lumayan lah kita dapat safety belt 2 titik di bagian belakang. Cukup lumayan. Kita bahas di bagian ruang mesin. Ini desainnya sekilas kalau kita lihat mirip sama Karimun Estilo, tapi emang sama. Jadi bagian cover depan sini, terus bagian bawah sini semuanya sama. Ini sama-sama 1000 cc 3 silinder menghasilkan tenaga 68 PS dan torsinya 90 Nm. Disalurkan ke penggerak roda depan. Nah, tapi kalau Karimun Wagon ini ada seri maticnya, jadi manual yang dimatikan. Biasanya tipe GS yang sering pakai matic. Nah, untuk perawatannya ini biasanya Karimun Wagon ini kelemahannya di engine mounting. Biasanya sering pecah atau sering kendor. Karena ini 3 silinder, jadi biasanya getaran mesin masuk ke bagian kabin. Atau kalau kita gas juga getarannya lumayan berasa. Kalau selebihnya ya standar dan perawatannya cukup mudah. Oke, sekarang bagaimana saya berkendara dan tenaganya seperti apa? Langsung kita coba aja. Yuk. Nah, ini yang saya rasain pertama, ini rasa berkendara Karimun Wagon ini cukupan aja dengan kekedapan kabin yang lumayan oke. Terus bagian kekedapan bagian kap mesin ini sayangnya emang getaran mesin atau gerongan mesin masuk banget ke bagian kabin dalam. Nah, kalau bagian kanan kiri traffic noise-nya nggak terlalu kedengeran karena ini peredamnya di bagian karet-karet pintu lumayan rapat, jadi enak, lumayan sunyi. Kalau kita setel head unit ini emang suaranya masih nyaman dengan speaker-speaker yang bisa dibilang bagus, sedikit lumayan bagus kualitasnya. Terus mengenai tenaganya di sini cukupan aja, untuk tanjakan-tanjakan juga lumayan oke dengan penumpang yang full. Ini untuk konsumsi BBM-nya pun dibilang irit. Yang dikejar dari mobil LCCC itu emang keiritannya. Nah, ini untuk keluar kota bisa tembus 1 banding 18 km per liter, bahkan bisa lebih kalau kondisi jalanan lancar dan mesin yang sangat prima. Nah, kalau untuk dalam kota ini bisa tembus 1 banding 15 km per liter. Ini artinya emang mobil ini sebanding hampir sama kayak motor-motor baru sekarang. Jadi emang, dan favorit juga, salah satu favorit untuk taksi-taksi online. Karena emang mobil ini yang dikejar irit, terus perawatannya mudah. Nah, untuk suspensinya, nah di sini suspensi nggak terlalu yang empuk banget, tapi lebih mendingan inilah dibanding kalau menurut saya kayak semacam kayak Agya Ayla lebih sedikit keras. Kalau ini sedikit lebih empuk. Sayangnya body rollnya masih sangat berasa. Kalau kita goyang seperti ini, wah ini berasa banget nih. Kayak kita ngayun-ngayun di dalam kapal seperti itu. Ini emang kelemahan dari Karimun Wagon. Justru kalau Karimun Estilo malah enggak, malah lebih stabil. Sekian review mobil Karimun Wagon kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komen di bawah. Dan sekedar informasi mengenai mobil ini boleh ke Instagram saya atau ke Facebook saya. Dan sampai ketemu di vlog Erkato berikutnya. Assalamualaikum.